ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas tentang risalah, yaitu yang berkaitan dengan adab dan akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Hambali rahimahullahu taala, ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bagaimana hukum ghibah, ya, yaitu membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudara kita di kala saudara kita tidak mengetahuinya. Jika saudara kita mengetahuinya tentang pembicaraan kita tentang dirinya, maka dia tidak menyukainya. Itu namanya ghibah, atau yang kita sebut orang Jawa ngerasani. Ya, yang namanya ngerasani itu menyebutkan sesuatu. Kalau sesuatu tersebut didengar oleh orang tersebut atau saudara kita, maka dia tidak menyukainya. Baik. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya ghibah dikecualikan pada 6 hal. Yang pertama, ketika itu merupakan nasihat, maka ini di antara ghibah yang dikecualikan. Misalnya ada seorang yang meminta pertimbangan kepada orang lain tentang si fulan, ya, karena dia mungkin akan menikahkan anaknya dengan si fulan tersebut. Maka dia tanya kepada orang yang tahu, mungkin temannya, bagaimana si fulan, sifatnya apa, kekurangannya apa. Maka dia sebutkan kekurangannya untuk pertimbangan dalam rangka menikahkan anaknya atau dalam rangka untuk bekerja sama, ya, di dalam masalah bisnis mungkin atau yang lainnya. Maka ini min bab nasihat, ya. Maka ini tidak boleh seorang ketika dimintai pertimbangan oleh seseorang yang ingin menikahkan anaknya misalnya, kemudian dia menyembunyikan aib dari orang yang ditanyakan tersebut, padahal dia tahu, ya. Ini tidak boleh, karena Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Dan yang namanya nasihat, maka biasanya
untuk pertimbangan adalah sesuatu yang negatif, bukan yang positif. Kalau yang positif tidak disebutkan pun tak ada masalah, ya, karena positif semuanya suka, ya. Akan tapi yang negatif ini yang jadi pertimbangan, apakah dia akan lanjut melangkah ataukah tidak, ya. Baik, maka tidak boleh seorang yang tahu akan kondisi tentang orang yang ditanyakan kepadanya demi kemaslahatan dia menyembunyikannya. Maka kalau dia mengetahui maka katakan, ya. Kalau orangnya pelit ya katakan pelit, kalau orangnya tidak amanah ya katakan tidak amanah, ya. Baik, kemudian yang kedua at-tadhallum, ya, yaitu ketika dizalimi, ya. Jadi ketika seorang dizalimi maka dia boleh menyebutkan aib dari orang yang menzalimi tersebut sebatas apa yang berkaitan dengan kezalimannya, ya, sebatas apa yang berkaitan dengan kezalimannya, ya. Misalnya dia mengadu kepada seorang hakim terhadap si fulan, bahwasanya si fulan ini dia telah berlaku aniaya terhadap saya, dia memukul saya, ya, misalnya, atau dia telah mencela, ya, keluarga saya, atau dia telah mengambil barang saya, ya. Berarti kan dia mengatakan bahwa si fulan telah seorang pencuri, ya. Kalau mengatakan si fulan telah mengambil barang saya, wahai hakim, ya, maka putuskan perkara antara saya dengan si fulan misalnya. Berarti dia akan menyebutkan satu hal yang tidak baik, ya. Maka ini boleh. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima, dalam surah An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu', ya, minal qawli. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai omongan jelek yang dijaharkan, artinya yang diungkapkan secara terang-terangan dari ucapan, yaitu ucapan jelek, ya, mengatakan si fulan berbuat ini dan itu, padahal itu suatu kejelekan yang dilakukan si fulan. Itu pada asalnya tidak disenangi, tidak boleh, ya. Illa man zulim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi, ya. Kemudian Allah menutup wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya ini juga untuk orang yang dizalimi tadi, jangan sampai dia melampaui batas. Kalau dia melampaui batas dari apa yang dia ceritakan dari kejelekan, maka kembali ke asal, tidak boleh, haram hukumnya, ya. Misalnya berkaitan dengan masalah hutang piutang yang tidak dibayar-bayar oleh si fulan, dia adukan ke hakim, kemudian dia tambah-tambahi, ya, maka tambahan-tambahan ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya. Nanti akan dicatat sendiri, artinya dia akan menjadi orang yang zalim, ya, setelah dizalimi kalau melampaui batas. Maka ketika urusannya hanya sebatas hutang piutang, ya sebatas itu saja yang diceritakan, ya. Jangan sampai meremen kemana-mana. Oh, pantesan dia nggak bayar saya, istrinya kayak gini, anaknya kayak gini, pekerjaannya kayak, semuanya beberkan. Ini nggak boleh, ya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi sebatas apa yang dia dizalimi padanya, ya. Baik. Maka jika demikian itu tidak termasuk ghibah, ya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang meminta fatwa, ya. Ketika seorang meminta fatwa kepada seorang mufti, orang yang memberi fatwa, maka ini dibolehkan menyebutkan kejelekan orang yang dia mintakan fatwa tersebut, ya. Ini sebagaimana kisahnya
Hindun ya radhiyallahu anha ketika meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hukumnya mengambil harta suaminya tanpa izin, yaitu Abu Sufyan ya radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Sufyan ini adalah orang yang syahih, yaitu bakhil ya, pelit terhadap keluarganya, tidak mau memberikan haknya ya untuk anak istrinya. Maka istrinya meminta fatwa kepada Rasulullah dengan menyebutkan secara terang-terangan siapakah Abu Sufyan tersebut ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang bolehnya mengambil harta suami tanpa izin untuk kebutuhan dirinya dan anaknya ketika tidak dipenuhi oleh suami padahal suaminya mampu, tapi dengan secukupnya. Ma yakfiki bil ma'ruf, itu boleh diambil selama itu masih dalam batas yang ma'ruf. Artinya memang butuhnya untuk mungkin beli beras, beli lauk, ya itu saja, tidak boleh meremen kemana-mana ya. Untuk bayar sekolah ya ambil untuk bayar sekolah kalau memang suaminya tidak memberikan padahal suaminya mampu ya. Maka kasus macam ini meminta fatwa boleh mengungkapkan hal yang tidak disenangi oleh yang dibicarakan tersebut, dikarenakan ini dalam rangka meminta solusi ya. Kemudian yang keempat, idza jahara bil ma'siyah, apabila seseorang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka orang yang melihat seorang yang terang-terangan melakukan maksiat tanpa tedeng aling-aling, maka ini boleh dibicarakan dalam rangka untuk nantinya orang lain berhati-hati dari dirinya, tidak mengikutinya ya. Misalnya ada seorang yang gemar minum khamar atau berjudi secara terang-terangan di pinggir jalan ya, di pos-pos ronda, ini ya terang-terangan ini ya, itu padahal tempat umum ya, tapi ketika itu dilakukan secara terang-terangan, maka orang lain boleh mengatakan jangan seperti si fulan itu yang melakukan kemaksiatan, minum khamar, judi ya, seperti itu ya. Maka membicarakan sebatas ini boleh dalam rangka maslahatnya untuk orang lain ya. Tapi kalau maksiat itu tidak terang-terangan maka nggak boleh ya. Kalau dia sudah sembunyi-sembunyi ya sudah. Kalau toh kita kebetulan melihat dia bermaksiat ya, mungkin di rumahnya atau mungkin di suatu tempat yang dia memang niat bersembunyi dari maksiat tersebut, maka tidak perlu untuk kita beberkan ya, tidak perlu kita ungkap di publik ya. Baik. Kemudian yang kelima, apabila atau ini untuk li ta'rif ya, untuk mengenalkan ya. Karena terkadang seseorang ketika mengenalkan dengan julukan-julukan yang tidak mengenakkan ya, yang tidak mengenakkan, maka ini kalau memang dibutuhkan dan orang yang kita ajak bicara itu tidak paham kecuali dengan menyebut julukannya tersebut, maka dibolehkan ya. Misalnya dia seorang yang pincang ya, atau dia seorang yang buta sebelah misalnya, maka itu nggak apa-apa, dengan maksud dan tujuan untuk ta'rif, untuk mengenalkan, lebih mengenalkan saja. Karena kalau disebut namanya saja mungkin nggak paham ya. Misalnya namanya si fulan, tapi si fulan banyak ya, di kampung itu ada 3 orang misalnya, tapi ada masing-masing mereka mempunyai ciri sendiri-sendiri. Oh si fulan ini yang agak pincang, oh si fulan ini yang agak hitam kulitnya, misalnya seperti itu ya. Maka ini boleh ya, bukan dalam rangka tanakus, yaitu untuk merendahkan, bukan, tapi dalam rangka takrif saja ya. Kemudian yang ke-6,
6, idza kanatil ghibah li'anati 'ala taghyiril munkar. Dibolehkan dalam rangka untuk meminta bantuan agar kemungkaran bisa dihilangkan. Ya, misalnya seorang melihat orang lain dia melakukan satu kesalahan, satu kemaksiatan, ya, yang dilarang. Misalnya dia nggak sholat, ya, dan dia tahu kalau si fulan ini takutnya sama orang tuanya, ya, maka dia datang ke orang tuanya, dia bilang, fulan, anakmu tadi nggak sholat, coba dicek, ya. Maka ini boleh dalam rangka merubah kemungkaran, ya. Dan ini termasuk misalnya tadi ada kemaksiatan, kemudian kita laporkan kepada penguasa. Ini yang berhak mengubah kemungkaran yang ada di masyarakat secara umum, ya. Ini dibolehkan, ya. Kita telepon Polres, ya, misalnya, atau Babinsa misalnya, ini ada kegiatan yang tidak dibenarkan, ya, termasuk penyakit masyarakat misalnya, ya, judi, mabuk-mabukan, ya, atau mengganggu orang lain, ya, dari jenis-jenis gangguan yang ada. Maka ini boleh dalam rangka taghyirul munkar, yaitu merubah kemungkaran. Kita meminta bantuan kepada orang yang berhak untuk mengubahnya, ya. Taib, itu dari 6 hal yang dikecualikan dalam ghibah, ya. Qala rahimahullah, fasaratil ghibah ma yudhkaru minan naqsi wal aibi la yuqsadu bihi illa al-izra'a 'ala al-madhkur wa at-ta'na fihi. Maka ghibah itu dikatakan ghibah, yaitu sesuatu yang disebutkan dari aib seseorang, yang mana itu adalah dimaksudkan dengan al-izra', ya, terhadap yang disebutkan. Al-izra' yaitu at-tanaqqus, ya. Jadi ghibah itu menyebutkan aib dalam rangka untuk merendahkan, ya. Tapi kalau dalam rangka untuk ta'rif, tadi masuk pada ghibah yang dikecualikan yang nomor 5 tadi, ya. Tapi dia menyebutkan aib bukan untuk ta'rif, tapi untuk tanakus, untuk merendahkan. Alah wongi ireng, alah wongi cendek, alah wongi kuru, ya, kayak gitu. Biasanya akan kelihatan nada, akan bisa membedakan logat bicara dari nada bicara seseorang, apakah itu litanakus, ya, atau litarif, ya, untuk merendahkan atau untuk mengenalkan, ya. Itu biasanya di uruf, ya, masyarakat, kebiasaan masyarakat sudah difahami, ya. Dan tergantung juga niat seseorang, ya, niat seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, ya. Yani at-tanaqqus wa ma qasada nasihah, dan bukan untuk maksud nasihat, wa ma qasada taghyirul munkar, bukan untuk maksud merubah kemungkaran, wa inna ma qasada al-izra', ya, wa tanaqqus lil madhkur wa ta'na fihi. Akan tapi maksudnya hanyalah untuk merendahkan, ya, dan mencela orang yang disebutkan tadi. Wa hadhihi hiyal ghibah al muharramah, dan inilah ghibah yang diharamkan. Kama taqaddama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fassaraha kama fi sahih Muslim, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan atau ditafsirkan sendiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang ghibah dalam riwayat Muslim, yaitu al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia benci, ya.
artinya kalau didengar, karena ghibah itu disebutkan di belakangnya, itu namanya ghibah atau ghaibah. Asalnya itu adalah penyebutan tentang diri seseorang di belakangnya. Makanya dalam surah Al-Hujurat diibaratkan dia makan bangkai daging saudaranya, artinya saudaranya sudah mati, nggak bisa apa-apa, dimakan juga dagingnya. Karena ini ibarat orang yang tidak tahu dirinya dibicarakan dan dengan sesuatu yang dia tidak suka di belakangnya. Kila, kemudian ada yang bertanya, afara'ita in kana fi akhi ma aqul, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan terhadap saudaraku tersebut itu sesuai, pas, ya, sesuai. Saya bilang hitam juga hitam, saya bilang pendek juga pendek, saya bilang dia itu pincang memang pincang, ya. Akan tapi dalam rangka tanakus tadi, ya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu, apabila itu sesuai dengan apa yang engkau katakan, artinya sesuai dengan fakta, engkau tidak mengada-ada, maka itulah ghibah, artinya engkau telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu, dan jika itu tidak ada, tidak sesuai dengan kenyataannya, kamu katakan hitam padahal nggak hitam, kamu katakan pendek padahal nggak pendek, ya, dan lain sebagainya, maka sungguh itu berarti satu kedustaan yang kau buat-buat, ya. Jadi semuanya dosa, ya. Kalau benar itu ghibah, kalau tidak itu dusta, ya. Wal ghibah yajibu 'alal muslim an yatuba minha, dan ghibah itu wajib bagi seorang muslim untuk bertobat darinya jika seorang sudah terlanjur ghibah, ya. Dan masalah ghibah ini masalah yang sudah menjadi sesuatu yang umum, ya. Artinya hampir-hampir kita pasti pernah melakukannya, ya. Maka ini hendaknya kita berhati-hati, ya, karena ini tidak lepas dari seseorang, ya. Terkadang kita ghibah seseorang dengan alasan yang kita buat-buat, alasannya sok syar'i, ya. Ini kan nasihat, ini kan nanu, tapi sebenarnya niat kita Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Maka ini harus hati-hati. Maka hendaknya ketika kita ingin membicarakan seseorang, maka kita fikir dan kita tata niat dulu, ya. Apakah ini benar-benar dalam rangka nasihat atau hal-hal yang lainnya yang dibolehkan untuk membicarakan orang lain atau bukan, ya. Atau jangan-jangan itu hanya alasan yang kita buat-buat untuk menjatuhkan saudara kita, ya. Li'annaha min kaba'irudz dzunub. Kenapa harus bertobat? Karena ghibah ini termasuk dosa besar. Kama taqaddam. Ini sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan tentang ghibah, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian tuflihun, artinya beruntung. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ini hendaknya kita perhatikan betul hadis ini sebagai renungan, ya. Rasulullah SAW pernah suatu hari mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu apa itu muflis? Orang yang bangkrut, ya. Dalam riwayat lain dengan sebutan man, ya. Atadruna manil muflis, ya. Kalau disebutkan dengan ma, ini berarti sifat, ya. Rasulullah menginginkan, apakah kalian tahu sifatnya orang yang bangkrut, ya. Tapi kalau man, Rasulullah ingin menyebutkan cara zatnya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut, ya? Qalu, maka
Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut wahai Rasulullah di antara kita, artinya yang kita fahami adalah orang yang enggak punya dirham dan tidak punya harta benda. Artinya sing jenenge orang duwe apa-apa, kere, duit ra duwe, barang ra duwe, kuwi sing jenenge orang bangkrut. Kayak ibaratnya orang jualan atau bisnis kemudian diterpa satu keadaan, mungkin bencana dan lain sebagainya, akhirnya semuanya hilang, modalnya habis, aset-asetnya habis semuanya. Itulah namanya bangkrut kata para sahabat. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Nabi enggak menyanggah dari apa yang diucapkan para sahabat tentang orang yang bangkrut, karena Nabi paham yang namanya bangkrut secara pikiran manusia, fitrahnya manusia ya orang yang nggak punya harta benda, ya orang yang modalnya habis, harta bendanya habis, itu namanya bangkrut secara manusiawi, ya. Akan tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan itu. Memang itu juga namanya orang bangkrut. Tapi itu bangkrut di dunia itu seperti itu, ya. Maka Nabi mengatakan innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha. Ya. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan solatnya. Artinya Masya Allah ini ya, solatnya, dia datang pada hari kiamat dengan solatnya, artinya apa? Solatnya itu diterima, ya, solatnya diterima dan dia mendapatkan pahala solatnya, ya. Padahal para ulama itu ketika menyebutkan tentang faedah keikhlasan, yang itu merupakan pondasi diterimanya satu amalan, itu ada yang mengungkap bahwasanya seandainya saya tahu satu amalan saja dari hidup saya ini diterima, niscaya saya akan selamat. Itu kalau bisa memastikan satu amalan saja dari amal soleh yang selama hidupnya dia amalkan di dunia. Padahal amal soleh kan banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat dan lain sebagainya. Itu kalau dia tahu, bisa memastikan itu diterima saja, itu sudah bisa menunjukkan atau bisa memastikan keselamatan dirinya, ya. Apalagi ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya. Artinya ada benar, pahalanya jelas sudah gamblang, sudah diterima, ya. Wasiyamin, juga pahala puasanya, juga zakatnya, Masya Allah, ya, besar sekali ini. Wayati, akan tapi dia datang qad syatama hadza, kondisinya dia telah mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, dia menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Qadhaf itu asalnya menuduh seorang zina tapi dia tidak zina, ya, padahal tidak berzina. Ini namanya qadhaf, yaitu melemparkan tuduhan dengan tuduhan zina padahal tidak zina. Maka ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Kadang kan kita sering gojek ya, kowe kok mendi kok RRI to ya, kok Alkit to, itu termasuk qadhaf ini, ya. Ini nggak boleh, ya. Saya sendiri kadang yo namanya manusia, ya, terpleset dalam masalah-masalah candaan-candaan semacam itu. Makanya ketika kita lihat hadis semacam ini, Masya Allah, bisa mengingatkan diri sendiri, ya, untuk bisa lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang terlepas dari ucapan kita, ya, yang mungkin kita anggap candaan tapi ternyata termasuk suatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menyebabkan kerugian, ya, pada hari kiamat.
Wa akala ma'ala hadza, dan dia telah memakan harta si fulan dengan tidak hak, ya. Wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah si fulan, ya. Apalagi di zaman sekarang hanya masalah sepele itu berani memukul saudaranya sampai berdarah. Safaka dama hadza, yaitu menumpahkan darah, ini tidak harus membunuh. Memang pada puncaknya membunuh. Dia mukul saudaranya, ya, sampai kemudian saudaranya terluka, ya. Padahal hanya masalah-masalah sepele yang tidak pantas saudaranya untuk dipukul, ya. Karena hutang belum dibayar dipukul, ya, disiksa, ya. Maka ingat, ini satu kezaliman, ya. Wa daraba hadza, dan dia telah memukul saudaranya, ya. Maka fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka akan diberikan, ya, kepada si fulan yang diperlakukan tidak adil tadi, yang dizalimi tadi, akan diberikan dari kebaikan orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat seperti tadi, ya. Itu akan kebaikan pahala sholatnya diberikan kepada orang yang telah dizalimi, ya. Wa hadza min hasanatihi, kemudian si fulan lagi dikasih lagi pahalanya, ya. Misalnya pahala sholat itu jumlahnya 100, ya. Orang yang dizalimi ini sekali dizalimi itu harus membayar 10 misalnya. Berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, belum lagi masalah yang lainnya, ya. Seperti itu, ya. Karena di akhirat gak ada lagi uang. Kalau di dunia seseorang bisa islah, bisa mengadakan damai dengan dikasih uang. Misalnya salah dalam membunuh, misalnya bisa kasih diat. Tapi kalau di akhirat enggak, ya. Di akhirat itu yang ada hanyalah kebaikan dan kejelekan. Sudah, pahala dan dosa itu yang untuk barter nantinya, ya. Maka si fulan yang tadi yang dizalimi, yang telah dipukul, kemudian dituduh macam-macam, digibahi, ya, diambil hartanya, itu dikasih semua dengan pahala, ditukar, ya. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu, jika kebaikan orang yang telah menzalimi tadi sudah habis, artinya pahala puasanya habis untuk nyaur, pahala zakatnya habis untuk nyaur, zakatnya habis untuk nyaur, pahala berbuat baik kepada orang tua habis untuk membayar, semua pahala amal solehnya sudah habis. Qabla an yuqda ma alaihi, sebelum itu semuanya lunas, padahal masih ada yang minta jatah karena dia dizalimi di dunia, ya. Ini sudah dikasih pahala kebaikannya semua, ternyata masih ada yang datang, ya, masih ada yang nagih, ya. Wah, aku dhisik mbok ngene iki, aku dhisik mbok ngene iki. Wah, wis entek, ya. Aku serah di pahala meneh, ya. Maka apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka kejelekan dosa orang yang dizalimi tersebut itu diambil, ya, kemudian ditimpakan kepada dirinya, karena dia sudah mau membayar pakai, pahala sudah habis, padahal masih ada yang nuntut. Maka yang nuntut tadi kan namanya manusia punya kejelekan, punya dosa, maka dosanya itu ditimpakan ke dirinya. Otomatis dia kan nggak punya dosa lagi, ya. Tapi ini yang menzalimi, dia hanya tinggal memiliki dosa dari orang yang telah dizalimi tadi. Karena itulah bayarannya, ya. Karena itulah bayarannya. Pada hakikatnya itu adalah dosa dia. Dosa dia menzalimi di dunia, ya, termasuk ghibah ini tadi. Maka ketika itu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka ketika dosanya sudah ditimpakan,
dari orang-orang yang dizalimi tadi, karena untuk nyaur dengan kebaikan sudah nggak ada, maka tinggallah dia kemudian dicampakkan di api neraka. Waliyadzubillah, nasallallahu salamatul afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Maka dari itu hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari dosa yang berhubungan dengan orang lain, dengan menzalimi orang lain sekecil apapun. Janganlah kita menzalimi orang lain. Oleh karenanya seseorang ketika bertemu dengan Allah dengan membawa sepenuh bumi sekalipun, dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih ringan dibanding dia membawa satu dosa yang berkaitan dengan orang. Kenapa? Karena pada asalnya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya, itu asalnya. Tapi kalau manusia asalnya menuntut, tidak memaafkan. Kenapa? Karena pada hari kiamat mereka juga butuh kebaikan. Ya. Makanya dosa sepenuh bumi antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka masih itu harapan besar. Ya, selama Islam seseorang tidak batal, masih ada harapan Allah mengampuni dan menutupi dosanya. Tapi kalau satu dosa antara dia dengan makhluk, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam artian ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Harus ada qisas, ya, artinya saling menuntut nantinya. Yaitu tadi, tinggal bayarnya dengan kebaikan atau ditimpakan kejelekan padanya. Ya. Kalau kita punya kebaikan yang diterima, semua kebaikan kita diterima, mungkin agak-agak tenang. Tapi siapa yang bisa menjamin sholat kita selama ini diterima, puasa kita selama ini diterima, kemudian amal soleh selama ini kita diterima? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin hati kita ikhlas 100%? Ya, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ya, tidak ada ujub, bangga diri, tidak ada kesombongan. Siapa yang jamin? Ya, maka hendaknya hati-hati. Ya, dosa berkaitan dengan orang lain. Maka hendaknya kita bertobat dari dosa tersebut. Oleh karenanya dalam masalah bertobat dari ghibah, ya, ini wajib bagi seorang. Akan tapi ada beberapa kondisi, atau lebih tepatnya panduan di dalam bertobat dari ghibah. Karena ini kalau tidak dipandu oleh syariat cara bertobat seorang yang telah menggibahi orang lain, ini juga akan jadi masalah nantinya. Makanya syariat juga mengetahui hal ini sehingga mengatur, ya, bagaimana orang itu ketika ingin bertobat dari ghibah. Hadza la yakhlu min thalathi halatin. Maka seorang yang terlanjur sudah ghibah, ngerasani saudaranya, menyebutkan aib saudaranya di belakangnya, maka ini harus bertobat, dan ada 3 keadaan kondisi yang harus ditempuh salah satunya. Kondisi yang pertama, al-halatul ula, an ya'rifal mughtabu annahu qad ightiba. Ya. Bahwasanya orang yang dighibahi ini telah tahu kalau dia sudah dighibahi. Jadi sing awake dhewe ngrasani wis ngerti nek dirasani. Ya. Wa huna alaihi an yastahillahu. Kalau kondisinya semacam ini, maka wajib bagi orang yang telah ghibah tadi, karena sudah ketahuan, dia harus minta halal. Ya, harus datang minta dihalalkan ghibahnya tersebut. Li'anna adama talabi tahallul minhu rubama yakunu khasyatal fitnah.
Karena kalau dia tidak minta dihalalkan dengan ngomong sama orang yang digibai tadi, bisa jadi itu akan menimbulkan fitnah. Ya, malah fitnah jadi kemana-mana karena sudah terlanjur tahu. Ya, wa qad zalati asbabuha, karena sebab fitnah tersebut itu ada. Artinya apa? Orang yang digibai sudah tahu. Ya, tapi mungkin dia diem saja. Ya, aku ngerti nek dirasani tapi ben karepe. Ya, bisa jadi terjadi fitnah. Mungkin orangnya dendam atau mungkin lain sebagainya, akhirnya akan menimbulkan permusuhan terus-menerus. Ya, maka ini fitnah. Ya, li'annahu qad alima annahu qad iktabahu, karena orang yang digibai telah tahu kalau dia digibai. Thumma inna adamal istihlalihi yatarattabu alaihi mafsadatan ukhra. Dan juga ketika orang yang menggibai itu tidak minta dihalalkan, ya, tidak minta maaf, tidak minta dihalalkan, itu bisa berakibat kerusakan yang lain. Huwa annahu akhadha min irdihi, yaitu apa? Bisa jadi gantian, ya, dia itu jatuhkan yaitu kedudukannya, ya, dijatuhkan martabatnya, ya, kehormatannya, ya, akhirnya saling berbalas, ya, dan ini nggak baik, ya. Maka kalau kita menggibai seorang dan orang tersebut sudah tahu, maka kita minta halal, ya. Lidzalikal wajib an yadluba minhu an ya'fiyahu min hadzal tanaqqus. Maka wajib untuk seseorang yang sudah menggibai dan yang digibai itu sudah tahu, dia harus minta maaf dari perbuatan merendahkan atau ghibah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, idza kana la ya'riful muqtabu, apabila orang yang digibai enggak tahu, wala yatarattabu ala istihlalihi fitnah, dan tidak menimbulkan fitnah ketika dia minta dihalalkan. Ya, dia datang ke fulan, fulan, Afan ya, kemarin kowe tak rasani, ya. Wih, berasani apa? Ya kowe tak sebutke elek, tak sebutke anu, ya aku njaluk ngapura misalnya. Maka kalau kita tahu si fulan ini adalah orang yang pemaaf, orang yang sabar, enggak jarang marah atau bahkan bisa dibilang enggak pernah marah, maka minta halal. Kenapa? Karena dengan terus terang dia orang yang terkenal lapang dada. Ya, maka ini harus terus terang kita. Fa'alaihi an yastahillahu li'annahu tanaqqasahu. Ya, dia harus minta halal, minta maaf karena dia telah merendahkannya. Ini kalau orang yang digibai enggak tahu, ya, tapi terkenal dia lapang dada. Ya, artinya enggak akan muring-muring, enggak akan tapi malah justru memaafkan. Maka ini kita harus minta dihalalkan. Kemudian al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, idza kana yatarattabu ala dzalika fitnatan fa innahu la yatlubu minhu an yastahillahu. Apabila yang digibahi gak tahu, kondisi sama dengan kondisi yang kedua. Akan tapi kalau dia minta halal, ya, minta maaf terus terang, aku wis ngibahi kowe, aku wis ngrasani kowe, ya, itu malah justru terjadi fitnah, ya. Misalnya orangnya temperamental, ya, wah langsung dikamplengi ngenggon misalnya, ya, wah ini malah bahaya, ya. Maka dia tidak diharuskan atau dianjurkan untuk terus terang dan minta halal. Wa innama yaktafi bitaubah, akan tapi dia cukup dengan taubat, ya, dia cukup dengan taubat saja, tidak perlu terus terang kepada orang yang digibai. Kalau orang yang digibai itu orangnya terkenal mungkin suka salah paham dan akhirnya jadi marah atau jadi brutal dan lain sebagainya dari hal-hal yang membahayakan, daripada dia terus terang, maka
maka dia cukup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, yastaghfiru lahu, dia mintakan ampun kepada orang yang dighibahi tersebut, ya. Jadi dia berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa orang yang dighibahi tersebut, ya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, yuthni alaihi bimithli ma'tabahu, ya, yaitu dia memuji orang yang telah dighibahinya dengan semisalnya. Ada yang mengatakan dia puji orang tersebut di tempat-tempat dia ghibahi, ya, ghibaine neng he, ya neng he disebutke kebaikan nih, ya, seperti itu. Ya, ghibahinya neng cakro, ya neng cakro disebutke kebaikan nih, dipuji lagi, ya, dengan sesuatu hal yang setara ketika dia telah menjelek-jelekan saudaranya tersebut. Ini kalau saudaranya tersebut kalau dimintai maaf terus terang malah justru jadi seling surup salah paham, dan akhirnya brutal, mungkin dikamplingi malahan, atau mungkin malah jadi sesuatu yang memudaratkan bagi orang yang menggibahi tadi. Maka ketika kondisinya semacam ini, maka hendaknya cukup dengan taubat dan dia sebutkan kebaikan-kebaikan saudara tersebut dan didoakan terus agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saudaranya tersebut, ya. Jadi seseorang harus mengetahui karakter, ya, jadi orang yang dighibahi, ya. Jangan semuanya dipukul rata, wah aku nek terus terangan, padahal orangnya apian, ya. Kita harus gentleman, ya. Memang ini namanya dosa yang berat ini. Kalau sudah terlanjur ya harus, ya, harus, ya. Maka itu harus dilakukan, ya. Tidak boleh semuanya digebyah-uyah, wah aku nek terus terang kok ndak seling surup. Enggak semua orang seperti itu, ya. Ada orang yang lapang dadanya, ya. Maka kalau lapang dadanya, maka ini kesempatan sebenarnya bagi kita, ya. Kita ucapkan terus terang, ya. Kemudian kita minta maaf dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Baik. Karena kita tidak mau nanti pada hari kiamat jadi orang yang bangkrut. Artinya kita sudah bawa dengan susah payah letih di dunia beramal soleh, dan di akhirat kita sudah ditampakkan pahala kita karena amal soleh kita diterima, tapi ternyata itu hanya untuk bagi-bagi saja, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Qala al-muallif wa yustahabbu dhabtul alsinah wa hifdhuha. Kemudian penulis berpindah pada pembahasan yang lain tapi masih berkaitan dengan masalah lisan, ya. Karena ghibah tadi juga masalah lisan. Dan disunahkan menjaga lisan, ya, dan berusaha untuk menjaganya. Walladhi yadhhar annahu yajibu an tubata al-alsinah, ya. Dan yang nampak bahwasanya bukan hanya mustahab, ya, sebagaimana yang dikatakan muallif, tapi wajib untuk lisan ini dijaga. Wala yajuzu an tutlaqa hakadha, ya, dan tidak boleh untuk diumbar. Lisan itu tidak boleh diumbar. Lianna itlaqaha fil haram haramun, karena ketika mengumbar lisan pada sesuatu yang haram maka haram, ya. Diumbar untuk ghibah ya haram, ya. Wa itlaqaha fil mustahab mustahabun, dan ketika lisan digunakan berbicara untuk sesuatu yang mustahab juga hukumnya mustahab, ya. Wa itlaqaha fil mubah mubahun, dan digunakan untuk berucap satu yang mubah juga. Kalau wajib juga, ya, seperti itu. Itulah sifat lisan. Maka wajib untuk menjaga, artinya menjaga benar-benar tidak menggunakan lisan kecuali dalam rangka sesuatu yang mendatangkan manfaat, ya.
Faqauluhu yustahabbu hadza laisa ala itlaqihi. Maka perkataan penulis disunahkan menjaga lisan ini bukanlah mutlak, artinya yang benar adalah justru wajib, ya, wajib memperhatikan masalah lisan. Wa yadullu lidzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini ditunjukkan dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Ya, kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan beriman dengan Allah dan hari akhir, bukan beriman dengan Allah kitabnya atau beriman dengan Allah dan Rasulnya? Tapi sering sekali dalam masalah amalan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu beriman dengan hari akhir, ya, ini adalah kunci seseorang itu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena kalau dia beriman dengan hari akhir, dia yakin akan ada balasan di sana. Ya. Masalah omongan ada balasan, masalah perbuatan ada balasan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada hari Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun hanya memuliakan tamu dan tetangga, itu nanti ada balasannya pada hari kiamat. Ya. Makanya inilah kenapa Rasulullah SAW sering menggandengkan antara iman dengan Allah dan hari akhir. Ya. Maka hendaknya seorang berkata yang baik atau dia diam. Ya. Ini menunjukkan omongan harus benar-benar diperhatikan, lisan harus benar-benar diperhatikan. Kalau tidak bisa berkata yang baik, ya, maka hendaknya dia diam. Martabat yang paling tinggi adalah berucap dengan ucapan yang baik, ya. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka diam itu menjadi pilihan, ya, daripada diam mengucap dengan ucapan yang tidak baik. Qala wal iqlalu minal kalami illa fima ya'ni wala budda minhu. Dan mempersedikit dari bicara kecuali terhadap apa yang bermanfaat, ya, wala budda minhu, dan itu harus, ya, dari pembicaraan itu mempersedikit pembicaraan kecuali kalau dengan banyak bicara itu adalah pembicaraan yang bermanfaat, ya, seperti seorang, ya, misalnya orang ngisi kajian, ya, ustadz, ya, seorang syekh ngisi kajian, ya harus banyak bicara. Kalau nggak banyak bicara, gimana? Diem saja, ya. Maka ini memperbanyak bicara tapi dalam rangka kebaikan. Tapi kalau tidak bisa, maka hendaknya mempersedikit, ya. Lima taqaddama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini sebagaimana yang telah lalu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, termasuk ucapan, ya, termasuk ucapan. Wa qad dzakara an-Nawawi wa ghairuhu anna at-talaffuz bihi la yakhlu min thalathi halatin. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya mengatakan atau menyebutkan bahwasanya melafatkan, ya, atau berbicara itu
tidak lepas dari 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakuna khairan mahdhan. Ketika ucapan tersebut mengandung kebaikan murni, ya, seperti apa? Kadzikri wa qiraatil Qur'an wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, fa hadza yuqdimu 'alaih. Ya, seperti zikir, qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an, terus kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, maka ini adalah khairan mahdhan, yaitu murni kebaikan. Ya, zikir itu murni kebaikan, qiraatul Quran murni kebaikan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini murni kebaikan. Maka ini harus dilakukan. Artinya wajib untuk seorang, ya, melakukan ini, karena ini tidak ada kemungkinan kejelekan. Artinya itu zatnya memang murni kebaikan, ya. Kemudian al-amru tsani, jenis ucapan yang kedua, an yakuna syarrun mahdhon. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu ucapan tersebut adalah kejelekan murni. Kal ghibah, seperti ghibah, ya. Kemudian wan namimah, adu domba, wal hams, ya ini mencela saudaranya dengan lisan, ya, dengan lisan. Wal lams, adapun lams ini bentuk celaan tapi dengan sindiran, ya, dengan isyarat, mungkin bisa dengan mata, kerlingan mata, ya, untuk menandakan dia mengejek saudaranya, tapi dengan kerlingan mata, ya, sufulan. Nah, dikerlingkan matanya, tapi dalam rangka untuk tanakus, ya, untuk mencela. Adapun alhams itu mencela dengan lisannya, dengan ucapannya, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mencela dan mengumpat, ya, atau pencela dan pengumpat, ya. Artinya humazah ini adil dengan ucapan, lumazah itu dengan isyarat anggota tubuh, dengan tangannya atau dengan kerlingan mata atau yang lainnya, ya, walaupun tanpa ucapan. Maka semuanya diancam dengan wail, yaitu dengan kecelakaan. Wal kadzib, dan juga kedustaan, wa nahwi dzalik, fa hadza yumsiku anhu, ya. Maka jenis-jenis yang merupakan kejelekan murni, ya, seperti ghibah, namimah dan yang lainnya tadi, maka ini hendaknya seseorang itu mencegahnya, ya, karena ini kejelekan murni. Wal amru tsalits, dan perkara yang ketiga, an yakuna mubahan. Ucapan itu tersebut sifatnya mubah, ya. Walakin idza kana hadzal mubah wasilatan ila muharramin fa innahu yuharram. Akan tapi apabila ucapan yang mubah tersebut itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara untuk sesuatu yang haram, maka itu haram hukumnya, ya, itu haram hukumnya. Perucapannya sebenarnya mubah, tapi itu bisa menjadikan sesuatu yang haram, ya, bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya bisa menjadi haram. Karena sesuatu yang mubah itu dari sisi zatnya, tapi masih ada hukum di situ dari sisi wasilah, ya. Yang satu hukum lidzat, kalau hukum untuk zatnya jelas mubah, ya. Tapi al-hukmu lil wasilah ini perlu dirinci, ya. Zatnya halal atau mubah, tapi ketika wasilah pengantarnya ini kemana, maka itulah nanti akan dihukumi, ya. Karena di dalam Islam ini ada kaidah, yaitu saddud dzara'i, yaitu mencegah sesuatu yang
tidak diinginkan, artinya yang bisa menjerumuskan ke dalam sesuatu yang haram. Walaupun asalnya zatnya itu mubah, tapi ketika itu bisa mengantarkan kepada yang haram, maka itu diharamkan. Bukan diharamkan dari zatnya, tapi karena wasilahnya. Ya. Tapi karena wasilahnya. Ya. Seperti ucapan-ucapan misalnya mungkin hanya sekedar kita mengucapkan ucapan biasa, ucapan tegur sapa, tapi yang kita tegur sapa adalah orang lawan jenis yang masih muda, yang mungkin kita tertarik dengannya, ya, akhirnya bisa mengantarkan kepada hal yang haram, ya, mengantarkan kepada perzinahan. Maka ketika itu bisa mengantarkan ke situ, maka ucapan mubah ini hendaknya kita tinggalkan, ya, nggak usah kita menegurnya, nggak usah kita menyapanya, ya, nggak perlu, ya, walaupun ucapan itu mubah pada asalnya, ya. Wa in kana wasilatan ila masyru'in fa innahu yakunu masyru'an. Dan apabila ucapan mubah itu menjadi wasilah kepada sesuatu yang disyariatkan, maka ucapan tersebut juga disyariatkan. Fa huwa fi haddi dzatihi mubahun. Maka hukum atau batasan pada zat ucapan tersebut asalnya adalah mubah idza kana wasilatan ila masyru'in, yaitu apabila dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang disyariatkan, ya, min husnil muasyarah ma'al ahli wa taqallum ma'ahum fil umuril mubahah, seperti husnil muasyarah, yaitu pergaulan yang baik dengan keluarga, ya. Mungkin omongannya kan ngelantur kadang sama keluarga, tapi ngelanturnya bukan istilahnya bukan mengandung sesuatu yang dilarang loh, ya. Istilahnya ngelantur ngalor ngidul dalam rangka gojek sama keluarga, ini sesuatu yang mubah, ya, dan bahkan bisa mendatangkan pahala ketika itu dilakukan dengan keluarga, dengan istri, ya, gojek dengan istri, walaupun ngomong dengan istri, ngobrol, ya, satu saat semalam suntuk misalnya, ya, demi keharmonisan suami istri. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, itu sampai malam, ya, istrinya bercerita, ya, didengarkan oleh Rasulullah. Bahkan itu termaktub dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang ceritanya Aisyah yang didengarkan Rasulullah SAW sampai selesai, ya, padahal panjang sekali, ya, dan itu dikisahkan Aisyah itu cerita ba'da isya sampai tengah malam, ya. Maka ini ucapan yang asalnya mubah tapi bisa justru mendatangkan pahala, ya, jika itu memang menjadi wasilah dalam rangka hubungan keharmonisan di dalam rumah tangga. Au yakunu wasilatan ilal islah au amalil ma'ruf, atau ucapan mubah tersebut bisa menjadi wasilah perantara untuk perbaikan, ya, mengislahkan, ya, mendamaikan orang lain ataupun agar supaya orang lain itu beramal soleh, ya. Sebagai muqaddimah dengan ucapan yang mubah, akhirnya orang termotivasi misalnya, ya, maka ini dibolehkan. Fahada yuqdimu alaih, maka jenis yang semacam ini walaupun mubah, maka ini hendaknya dilakukan. Walakin in kana wasilatan ila ad-dukhuli fi muharramin min ghibatin wa namimatin wa kadzabin wa nahwi dzalika fa innahu yuhjimu anhu. Akan tapi apabila ucapannya mubah tapi bisa masuk mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan, kepada ghibah, namimah, kedustaan, maka hendaknya hal semacam ini dicegah dan dihindari, ya. Makanya ketika ngobrol, kalau sudah ngalor ngidul, sudah bisa masuk kepada ghibah, hendaknya dihentikan, ya.
sudah mulai ngomongkan si fulan, padahal awalnya cuman bahas tentang teh, ya, bahas tentang gorengan, ya, bahas tentang masakan, tapi lama kelamaan bicarakan kesana sini, ya, si fulan, ya, macam-macam. Maka ini hendaknya dihindari karena itu bisa jatuh pada ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan tentang masalah lisan, karena ini masalah yang sulit bagi kita untuk kita hindari, termasuk bahaya lisan. Ini bahaya yang berat, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasanya seseorang itu mengucapkan satu ucapan yang dia tidak pernah menganggap ucapan tersebut, tapi ternyata ucapan tersebut bisa menjerumuskannya ke dalam jurang neraka jahanam sejauh 70 tahun, ya, waliyadzubillah, ya. Ini dikarenakan lisan. Maka hendaknya kita harus mengetahui bagaimana batasan-batasan, dan kita harus beradab dengan lisan kita, kapan kita menggunakannya dan kapan kita harus diam, ya, mendiamkan lisan kita. Maka ini perlu untuk kita pelajari secara detail agar kita selamat dari bahaya lisan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.